Sihir nekromansi, sihir kehidupan, sihir ramalan, semuanya memiliki misterinya masing-masing. Namun, para ahli dari 4 alam tinggi tahu betul bahwa di antara ketiganya, sihir ramalan adalah yang paling mengerikan dan paling sulit diprediksi. Alasannya adalah karena serangannya benar-benar sangat aneh. Bagaimanapun juga, sihir ramalan berasal dari dewa tertinggi takdir, salah satu dari 4 dewa tertinggi. Hukum takdir diturunkan dari dewa tertinggi tersebut, dan sihir ramalan yang ia wariskan sangat mendalam dan misterius. Gawat! Kelompok Desri, Hayward, dan Higginson akhirnya tiba, tetapi mereka mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan Haydens, Life Reaper. Energi tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Linley, dan Linley mendadak mematung, benar-benar tidak mampu bergerak lagi. Kekuatan aneh yang tak kasat mata ini mengabaikan semua rintangan, langsung menyerang kesadaran dan jiwanya. Hal terpenting bagi seseorang adalah jiwanya. Jika seseorang mati, jiwa mereka bisa memasuki alam kematian dan terlahir kembali. Namun jika jiwa seseorang hancur, bahkan seorang dewa utama pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Di dalam lautan kesadaran yang luas, di mana permata setengah transparan berwarna pelangi itu berputar sambil dikelilingi oleh cahaya biru redup milik para Dragon Blood Warrior. Kekuatan tak terlihat ini menghantam tempat tersebut, dan cahaya biru itu segera terdesak ke dalam. Kekuatan tak terlihat itu mulai berkurang, tetapi cahaya biru itu juga ikut menipis. Kekuatan sihir ramalan tetap bergantung pada penggunanya. Jika seorang praktisi tingkat dewa yang merapalkannya, Linley tidak akan mampu menahannya sama sekali. Bang! Cahaya biru itu tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya hancur. Kekuatan tak terlihat itu, meskipun kekuatannya sudah berkurang lebih dari setengahnya, masih menghantam jiwa Linley. Lautan energi spiritual yang mengelilingi permata pelangi setengah transparan itu sama sekali tidak bisa menahan kekuatan sihir ramalan yang mendalam dan samar tersebut. Akhirnya, serangan itu berhasil mencapai permata setengah transparan itu. Sebuah getaran muncul dari dalam jiwanya. Bahkan tubuh Linley pun ikut bergetar. Bos, Bebe menjadi panik. Permata setengah transparan berwarna pelangi itu juga memiliki lapisan tipis cahaya biru yang menutupinya. Saat kekuatan tak terlihat itu menyerang permata pelangi, tidak ada yang menyadari cincin coiling dragon di jari Linley. Aliran cahaya redup yang hampir tidak terlihat mengalir keluar dari cincin coiling dragon, lalu menghilang. Pada saat yang sama, seolah-olah cahaya biru kehijauan yang menutupi permata setengah transparan itu tiba-tiba menerima energi yang cukup. Cahaya biru di sekitar permata itu mendadak berkilat, seolah-olah cahaya itu telah berubah menjadi matahari biru di tengah lautan energi spiritual, dan cahaya biru tersebut menerangi seluruh lautan itu. Di bawah sinar matahari biru tersebut, kekuatan sihir ramalan, meski sempat melawan sejenak, perlahan-lahan mulai mencair seperti es yang menguap. Cahaya biru itu bertahan untuk waktu yang lama, sebelum kemudian perlahan memudar. Bagaimana mungkin? Wajah Haydens ketika menjadi pucat pasi. Ia menatap Linley dengan kaget. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan pamungkas ini, tetapi ia tetap tidak mampu membunuh Linley. Linley bahkan belum mencapai tingkat penyihir agung, dan sulit untuk memastikan apakah penyihir agung biasa sekalipun bisa menahan serangan ini. Lalu, Haydens melihat kelompok Desri datang dari kejauhan. Ia tahu keadaan baru saja memburuk. Mereka juga datang. Fallen Leaf, ayo pergi, cepat. Tanpa ragu sedikit pun, Haydens berubah menjadi seberkas cahaya putih, segera terbang dengan kecepatan tinggi ke arah barat. Fallen Leaf juga berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Baik Desri maupun Bebe memusatkan perhatian mereka pada Linley. Mereka tidak punya waktu untuk memedulikan Haydens atau Fallen Leaf. Linley mengembuskan napas lalu membuka matanya. Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkannya, kenyataannya kekuatan sihir ramalan dan serangannya terhadap jiwa Linley hanya berlangsung selama 1 atau 2 detik. Tetapi dalam 1 atau 2 detik itu, Haydens dan Fallen Leaf telah menghilang di ufuk barat. Adapun Affleck dan O'Casey, mereka sudah melarikan diri dengan binatang sihir mereka bahkan sebelum Haydens melarikan diri. Bos, kau tidak apa-apa? Bebe terbang mendekat dengan cemas. Mata kecilnya dipenuhi ketakutan. Bebe terhubung secara spiritual dengan Linley. Tadi ia merasakan jiwa Linley bergetar. Itu benar-benar berbahaya. Tidak buruk. Linley sendiri masih merasa ketakutan.
Dalam hatinya, Linley juga merasa bingung. Tadi aku merasa energi pertahananku ditembus oleh serangan aneh sihir ramalan itu. Tapi kenapa energi pertahanan itu tiba-tiba meningkat drastis dengan mudah menghancurkan sihir ramalan? Linley tidak mengerti alasannya. Namun Linley tahu betul bahwa jiwanya baru saja terguncang. Ia tahu bahwa tadi jika ia tidak mampu menahan serangan itu, entah bagaimana caranya, jiwanya mungkin sudah hancur. Kemana mereka pergi? Linley mengarahkan pandangannya ke empat arah. Tetapi Affleck, O'Casey, Haydens, dan Fallen Leaf sudah melarikan diri jauh. Tidak mungkin mereka bisa mengejar sekarang. Desri terbang mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf. Linley, aku datang terlambat. Jika kau sampai terbunuh oleh sihir milik Haydens, aku benar-benar akan... Desri merasa sangat bersalah. Ia tahu persis betapa mengerikannya sihir ramalan. Aku terlalu percaya diri. Linley tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Linley percaya bahwa pertahanan jiwanya sangat kuat. Dengan perlindungan sisik naga dan Pulse Guard Defense miliknya, ia yakin musuh tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun baru saja, ia hampir kehilangan nyawanya. Beruntung pada saat terakhir, di dalam jiwanya, energi pelindung milik garis keturunan Dragon Blood Warrior tiba-tiba melonjak lebih dari 100 kali lipat, melenyapkan kekuatan ganas sihir ramalan sekalipun. 4 bajingan itu lari cukup cepat, ucap Bebe dengan kesal. Barker mengangguk, lalu berkata dengan suaranya yang lantang. Lord Linley, menurutku, gereja cahaya dan kultus bayangan tidaklah sehebat itu. Oseno baru saja mati, dan Cramerson itu juga mati. Cukup banyak malaikat yang mati juga. Kekuatan mereka telah merosot drastis. Menurutku, dengan kekuatan kita saat ini, tidak akan sulit bagi kita untuk meratakan gereja cahaya sekarang. Kau benar. Zasler tertawa licik. Lord Linley, mereka sudah melanggar perjanjian awal kita. Anda juga tidak perlu mematuhinya lagi. Linley merasa bimbang. Dulu ia terikat oleh perjanjian bahwa ia hanya boleh menuntut balas sendirian. Namun sekarang, karena pihak lawan sudah melanggar perjanjian tersebut, maka ia bisa memimpin kelompoknya untuk menyerang Pulau Suci. Tidak akan terlalu sulit untuk menghancurkan gereja cahaya. Linley, Desri buru-buru menyela. Sejujurnya, kedua belah pihak mereka memang sudah keterlaluan, dan kau memang tidak perlu lagi mengikuti perjanjian itu. Tapi aku harus memperingatkanmu agar tidak pergi menyerang Pulau Suci milik gereja cahaya. Linley mengernyitkan dahi. Tuan Desri, apakah Anda percaya bahwa di masa depan, jika aku memimpin adikku, Barker bersaudara, Bebe, Zasler, dan yang lainnya, kami tidak akan bisa menghancurkan Pulau Suci? Saat ini di Pulau Suci hanya Haydens, Fallen Leaf, dan Lehman yang menjadi ancaman. Bukan itu masalahnya. Desri menggelengkan kepalanya. Kau harus mengerti, dulu aku adalah bagian dari gereja cahaya. Linley mendengangkan. Desri menghela napas lalu berkata, gereja cahaya telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apapun yang terjadi atau seberapa besar gelombang atau badai yang menerjang, gereja cahaya tidak pernah hancur. Apa kau tahu kenapa? Linley menatap Desri dengan bingung. Memang benar, pasti ada alasan mengapa mereka bisa bertahan begitu lama. Pertama-tama, Pulau Suci pastinya dilindungi oleh formasi sihir, Glory of the Radiant Sovereign. Hanya seseorang dengan kekuatan setingkat dewa yang dapat merusak dan menghancurkan formasi ini, ucap Desri. Linley tiba-tiba teringat bahwa dulu saat ia berada di kota Venlai, ia dipenjara di kuil cahaya karena upayanya membunuh Raja Venlai. Kuil cahaya itu dilindungi oleh formasi sihir yang disebut Glory of the Radiant Sovereign. Konon, bahkan para saint pun tidak akan mampu menembus dinding kuil cahaya karena hal itu. Inilah efek dari formasi sihir ini. Bahkan seorang dewa seperti Dilin pun harus memukulnya 2 kali untuk bisa menembusnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pertahanan ini. Glory of the Radiant Sovereign ini bukan sekedar formasi sihir. Jika orang-orang di dalamnya mengendalikan dan mengoperasikannya secara aktif, itu bisa berubah menjadi serangan terhadap musuh-musuhnya. Desri menghela napas. Linley, jika kau menyerang Pulau Suci, mungkin kau akan bisa membunuh banyak orang di Pulau Suci. Tapi kau pasti tidak akan bisa membunuh orang-orang yang bersembunyi di dalam kuil cahaya. Linley mengernyit. Ini benar. Ketika kuil cahaya di Venlai hancur, ia sendiri berada di tengah-tengah kuil tersebut. Baiklah, biarkan saja mereka bersembunyi di pulau kecil mereka itu. Linley hanya bisa mengambil keputusan ini. Ia diam-diam membatin.
Kelak saat profound truth of the wind dan profound truth of the earth milikku mencapai batasnya, mungkin aku bisa mengunjungi Pulau Suci dan menguji kekuatan formasi sihir itu. Saat ini, Linley sama sekali tidak lagi takut pada gereja cahaya. Hahaha. Barker, buatlah pengaturan agar bangkai Hellfire Phoenix itu diproses. Inti sihir tingkat Saint itu tidak boleh terbuang sia-sia. Baik, Lord. Barker ikut tertawa. Bagaimanapun juga, mereka telah memenangkan pertempuran ini. Pihak Linley telah melawan dua kubu, gereja cahaya dan kultus bayangan, namun pada akhirnya mereka meraih kemenangan mutlak yang mendominasi. Bahkan pihak Desri tidak perlu membantu mereka. Pertempuran ini menentukan keadaan akhir di tanah anarki. Para prajurit dari kerajaan Baruk dan kawanan tikus dalam pasukan gabungan mereka muncul di mana-mana, dan kemanapun mereka pergi, kota-kota menyerah. Bahkan beberapa pengikut gereja yang paling fanatik sekalipun di bawah tekanan dari kawanan tikus tumbang dan menghilang, dan tanah anarki dipersatukan dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, berita tentang pertempuran Linley melawan gereja cahaya dan kultus bayangan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Berita ini juga sengaja disebarkan oleh kerajaan baru. Pihak Linley telah mengalahkan dua pihak lainnya sekaligus. Hal ini menyebabkan status Linley di benua Yulan melonjak drastis sekali lagi, benar-benar melampaui status Kaisar Suci dan Patriark Kegelapan. Statusnya sekarang begitu tinggi sehingga hanya lebih rendah dari Dewa Perang dan Pendeta Agung. Legenda Linley dinyanyikan di seluruh benua Yulan. Adapun tanah anarki, banyak sekali orang yang dipenuhi rasa kagum terhadap Linley. Banyak pemuda menjadikan Linley sebagai panutan mereka dan mulai berlatih keras. Tanah anarki, kerajaan baru, istana kerajaan. Butiran salju melayang turun dari langit. Sekarang sudah bulan Desember, dan hanya tinggal beberapa hari lagi menuju festival Yulan. Linley, Delia, Zasler, Sasha, anak-anak lainnya, Barker bersaudara, Rebecca, Lina, Jen, dan Wharton semuanya ada di sini. Rebecca adalah yang lebih ceria, dan 10 tahun yang lalu ia telah menikah dengan Gates yang ribut dan liar. Adapun Lina yang lebih pendiam, ia akhirnya menikah dengan Barker. Dari 5 bersaudara Barker, 3 lainnya pun akhirnya sudah menikah. Hanya Jen yang terus tinggal bersama beberapa teman dekatnya di ibu kota kerajaan, tetapi ia sendiri tetap melajang. Itu terlalu cepat. Sudah berapa lama? Seluruh tanah anarki telah dipersatukan. Wharton tertawa. Tentu saja, Taylor sangat bangga. Ayahku benar-benar hebat. Melihat tingkah Taylor, Linley pun tertawa. Sambil mengusap kepala Taylor, Linley menatap Wharton. Wharton, ingatlah, semua penyebaran agama harus dilarang. Jika kau membiarkan mereka berdakwah, di masa depan, cucu-cucumu tidak akan bisa mengelola kerajaan dengan efektif. Aku tahu, Kak, belakangan ini cukup banyak penganut agama yang membuat masalah, keluh Wharton. Gereja adalah ancaman besar bagi kerajaan manapun. Sekarang setelah pihak Linley mempersatukan seluruh tanah anarki, kerajaan baru kemungkinan besar harus mengganti namanya menjadi Kekaisaran Baru. Meskipun Linley sendiri tidak peduli dengan kekuasaan, ia harus mempertimbangkan keturunan klannya. Linley, Bebe, 3 Violet Gold Rat Kings tiba-tiba muncul di aula utama dalam sekejap. Orang-orang yang hadir semuanya menatap ketiga Violet Gold Rat Kings tersebut, dan yang tertua di antara mereka, Harry, membuka mulutnya dan berkata dalam bahasa manusia, Linley, kami datang untuk mengundang Bebe melakukan perjalanan bersama kami ke hutan kegelapan. Undangan siapa? Tanya Linley bingung. Ayah kami. Yang ketiga dari Violet Gold Rat Kings, Harvey, berkata dengan bangga. Raja dari hutan kegelapan. Raja dari seluruh benua Yulan. Orang yang paling tak terkalahkan dan paling kuat yang pernah ada. Ketiga Violet Gold Rat Kings itu sangat bangga. Raja dari hutan kegelapan? Raja dari seluruh benua Yulan? Linley diam-diam merasa terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, Raja dari hutan kegelapan adalah raja dari seluruh benua Yulan? Mungkinkah dia bahkan lebih kuat daripada Dewa Perang dan Pendeta Agung? Linley tiba-tiba merasa tergerak dan bertanya, bolehkah aku bertanya, siapa nama ayah kalian? Violet Gold Rat Kings yang kedua dari ketiganya berbicara kali ini. Linley, kau bisa memanggil ayah kami sebagai Lord Beirut. Mendengar nama itu, Linley merasa seperti ada sambaran petir di otaknya. Dan Bebe juga menatap mereka, matanya membulat sebesar bulan. Linley dan Bebe saling pandang. Linley masih ingat bagaimana Bebe menceritakan kepadanya bahwa tak lama setelah ia lahir, saat ia masih belum bisa membuka matanya,
Sebuah suara yang sangat hangat dan akrab telah berkata kepadanya bahwa ia berasal dari klan Beirut. "Baiklah, aku akan pergi bersama kalian," ucap Bebe. Linley menatap Bebe. Mata Bebe yang biasanya menggemaskan sekarang tampak sangat serius, dan di dalamnya tersirat sedikit kegembiraan. Bebe tidak pernah tahu apapun tentang asal-usul orang tuanya, dan ketika ia sudah bisa membuka matanya, ia tidak menemukan binatang sihir jenis tikus di dekatnya. Bebe selalu bertanya-tanya, apakah suara hangat dan akrab itu adalah suara ibunya? Sayangnya, Bebe tidak pernah melihatnya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah kata Beirut. Harry tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, ayahku telah mengundang Bebe untuk datang menemuinya. Ini pasti bukan karena alasan buruk apapun." Sambil berbicara, ia menatap Bebe. "Bebe, ayo pergi." Dua Violet Goldratt Kings lainnya juga menatap Bebe. Bebe segera terbang ke udara. Perjalanan Bebe ke hutan kegelapan ini kemungkinan besar akan memakan sedikit waktu. "Jangan terlalu terburu-buru," ucap Harvey. Linley mengangguk lalu berkata, "Bebe, jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku." Linley dan Bebe bisa berbicara dari jarak yang sangat jauh melalui hubungan spiritual mereka. Secara umum, saat Bebe berada di hutan kegelapan, ia masih bisa berkomunikasi secara spiritual dengan Linley. "Baik, Bos," Bebe menyeringai. Linley tersenyum menyemangatinya. Misteri orang tuanya adalah sesuatu yang membebani pikiran Bebe sepanjang hidupnya. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, Bebe tidak akan ragu sama sekali. Butiran salju berputar turun ke bumi. Diskusi di istana kerajaan berlangsung sangat meriah. "Jadi raja dari hutan kegelapan yang misterius itu bernama Lord Beirut?" Rebecca berkata dengan penuh semangat. 5 kekuatan tertinggi di benua Yulan, 5 dewa, memang merupakan sosok yang disegani. Kekuatan para dewa jauh lebih besar daripada kekuatan para saint. Sebagai contoh, Stele bahkan tidak mampu menahan sentilan jari dari Caesar. "Ayah!" Mata Tyler yang murni dipenuhi dengan semangat saat ia menatap Linley. "Apakah Beirut itu benar-benar kuat? Bahkan lebih kuat dari ayah?" Linley dan Wharton keduanya tertawa. Di mata anak-anaknya, Linley adalah sosok yang tak terkalahkan. Lord Beirut. Linley menatap ke arah utara, seolah melihat ahli yang berdiri di puncak seluruh benua Yulan dari dalam sarangnya di hutan kegelapan. Menurut apa yang dikatakan ketiga raja tikus itu, Lord Beirut kemungkinan besar adalah dewa terkuat di benua Yulan. Linley menepuk kepala Taylor dan berkata dengan penuh kasih, "Taylor, ayahmu belum memiliki kekuatan untuk menantangnya." Taylor segera berkata dengan keyakinan mutlak, "Tapi ayah pasti akan melampauinya di masa depan. Ayah adalah jenius terbesar di benua Yulan dan Dragon Blood Warrior paling kuat dalam sejarah." Linley tidak menanggapi, ia hanya tertawa. Linley menatap Wharton lalu berkata, "Wharton, besok aku berencana untuk pergi ke ruang bawah tanah pribadi dan mulai berlatih. Pendirian Kekaisaran baru, aku tidak akan ikut campur. Yang disebut sebagai ruang bawah tanah pribadi adalah ruang dimensi Saku di inti tambang permata sihir." "Kakak, kau tidak akan berpartisipasi?" Wharton sangat terkejut. "Pendirian sebuah kekaisaran adalah peristiwa besar. Lupakan saja." Linley menatap Delia. Kekuatan sihir dan energi spiritual Delia telah meningkat pada tingkat yang tidak bisa dipercaya. Setelah mencapai tingkat 9, laju peningkatannya justru semakin bertambah. Ini benar-benar mencengangkan bagi Linley. Tampaknya bagi Delia, tak ada yang namanya hambatan. "Delia, aku memperkirakan saat kekaisaran didirikan, kekaisaran Yulan pasti akan mengirim utusan. Orang tuamu atau orang lain mungkin akan datang juga. Kau harus tetap di istana dan menunggu mereka." "Baiklah." Delia tanpa sadar memikirkan bagaimana wajah orang tuanya. Ia telah meninggalkan klannya 12 tahun yang lalu. Klan Leon dan Delia sudah lama berdamai. Hanya saja karena jarak antara keduanya yang begitu jauh, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Kali ini dengan didirikannya kekaisaran baru, orang tuanya kemungkinan besar akan datang. Linley melanjutkan, "Delia, ruang bawah tanah pribadi itu lebarnya lebih dari 10 meter. Aku sudah membaginya menjadi 2 lapisan. Setelah kau selesai, kau bisa mencariku. Saat itu, aku akan membantumu memasuki ruang bawah tanah pribadi tersebut. Kau dan aku bisa berlatih bersama. Aku perkirakan dalam beberapa tahun, kau akan bisa mencapai tingkat Saint, bahkan sebelum aku." Linley menghela napas saat berbicara. Mata Delia memancarkan sedikit kegembiraan. Setiap kali Linley pergi mengasingkan diri untuk berlatih, ia akan menghilang untuk waktu yang tidak diketahui. Delia tentu saja ingin bersama Linley selama waktu itu.
Aku pasti akan datang mencarimu saat itu, ucap Delia buru-buru. Keesokan harinya, Linley terbang langsung ke tambang permata sihir. Setelah pertempuran tersebut, para penambang mulai melanjutkan penggalian dengan cukup tertib, namun cukup panik. Dalam waktu singkat sebulan, sekitar 60% permata sihir di dalam tambang telah digali, dan hanya menyisakan sejumlah kecil endapan. Namun tentu saja, berbagai bangunan utama dibangun di sekitar pintu tersebut. Linley berjalan ke dalam terowongan, membuka sebuah pintu batu, dan kemudian tiba di pintu dimensi yang misterius itu. Tubuh Linley segera tertutup oleh lapisan chi tempur biru tua yang berputar di sekelilingnya dengan ritme tertentu. Linley segera melangkah ke dalam. Swish! Ledakan energi yang mengerikan seperti pisau mencabik Linley, tetapi Pulse Guard Defense sepenuhnya mampu bertahan melawannya. Melangkah ke dalam dimensi saku, Linley merasa hatinya menjadi tenang. Bumi, api, air, angin, semua esensi elemen terasa begitu dekat. Bahkan throbbing pulse of the world menjadi begitu jelas baginya. Menengadahkan kepalanya, ia melihat selaput transparan itu dan melihat ruang kacau berwarna-warni di luarnya. Aku sudah mencapai tingkat 256 lapisan untuk waktu yang lama. Aku berharap kali ini aku bisa membuat terobosan sejati. Linley segera duduk bersila, mulai bermeditasi dan menyelaraskan diri. Terakhir kali, Linley mendapatkan wawasan, tetapi ia hanya belajar bahwa dari 256 lapisan, ia sekarang perlu menyatukan semuanya menjadi satu gelombang getaran tunggal. Hanya dengan begitu, profound truth of the earth akan menjadi sempurna. Namun mengenai bagaimana hal itu akan dicapai, Linley masih merasa sangat ragu. Di dalam dimensi saku itu, aliran waktu tidak bisa dirasakan sama sekali. Linley mulai berlatih dalam pengasingan. Kalender Yulan tahun 10.022, tanggal 28 Desember. Dalam 2 hari lagi, itu akan menjadi Festival Yulan. Ini akan menjadi Festival Yulan yang sangat istimewa secara sejarah, karena pada Festival Yulan ini, Kekaisaran Baruk akan secara resmi didirikan. Kota Baruk dipenuhi dengan keriuhan aktivitas. Orang-orang dari luar telah memenuhi kota Baruk hingga ke tepiannya. 10 ksatria mengawal sebuah kereta yang sederhana dan tanpa hiasan di jalanan kota Baruk. Hanya dengan melihat para prajurit tingkat 5 dan yang lebih tinggi itu, orang akan tahu bahwa orang-orang di dalam kereta itu memang bukan orang biasa. Lama kemudian, kereta itu tiba di sebuah hotel. Para pengawal segera menghentikan kudanya. "Nyonya, kita sudah sampai di hotel," ucap kusir kereta itu dengan hormat ke dalam kereta. "Mengerti," sebuah suara tenang dari dalam kereta. Sebuah tangan seputih giok menarik tirai kereta, lalu melangkah keluar. Wanita bangsawan ini mengenakan pakaian ungu, tertutup oleh jubah hitam. Jika Linley ada di sini, ia pasti akan mengenalinya. Alice. Sudah hampir 23 tahun sejak hari kiamat. Saat itu Alice masih sangat muda. Setelah 23 tahun, ia sekarang telah memperoleh keanggunan dan kecantikan alami dari seorang wanita bangsawan. 23 tahun, Alice menatap kota itu, hatinya dipenuhi emosi. Ia tahu nama kota ini. Kota ini didirikan berdasarkan nama klan Linley. Kekaisaran besar kelima di benua Yulan akan secara resmi didirikan dalam 2 hari. Namanya juga Kekaisaran Baruk, Linley Baruk. Alice menggumamkan nama Linley. Dulu ketika ia dan Kalan menemui bahaya di pegunungan binatang sihir, Linley tiba-tiba turun dari langit dan menyelamatkannya. Saat itu Linley hanyalah seorang pemuda dengan potensi, sementara ia adalah seorang gadis muda yang cantik dan tanpa beban. Kalan adalah penerus klan bangsawan besar. 23 tahun kemudian, Linley sudah mencapai ketinggian yang tak bisa ia harapkan untuk didekati. Alice merasakan rasa terima kasih dari lubuk hatinya yang terdalam terhadap Linley. Pada hari kiamat, Linley lah yang telah mempercayakannya kepada Direktur Maya, yang demi Linley telah menjaganya dan Rowling selama mereka melarikan diri. Direktur Maya sangat baik kepada kedua gadis itu. Setelah itu, Alice dan Rowling menjadi putri angkat Direktur Maya. Lalu Alice mulai membantunya mengurus masalah Galeri Pro. Rowling tidak pandai dalam manajemen, tetapi sebaliknya, Alice sangat berbakat dalam mengelola berbagai galeri, sehingga Direktur Maya perlahan-lahan memberikan lebih banyak wewenang kepadanya. Kali ini, Direktur Maya lah yang mengirimnya untuk datang ke kota baru. Alasannya adalah ia akan memulai Galeri Pro yang baru di sini di kota baru. Secara umum, semua kota besar memiliki Galeri Pro. Di masa depan, kota baru akan menjadi pusat kekaisaran baru.
Tentu saja mereka harus memiliki galeri pro di sini. Nyonya, seorang pengawal di dekatnya mengingatkan dengan lembut. Di luar sedang turun salju. Oh, baru sekarang Alice kembali ke masa kini. Dengan senyum tenang, ia berkata, "Ayo pergi." Alice dengan dikawal oleh para pengawalnya memasuki hotel. Para pengawal di belakang Alice sangat menghormatinya. Mereka tahu bahwa suami Alice telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, pada hari kiamat. Mereka sebenarnya semua bingung, mengapa Alice tidak pernah menikah lagi. Kalender Yulan tahun ke-10 1023 tanggal 1 Januari. Kekaisaran Baruk didirikan. Pada hari ini, para utusan dari setiap negara datang dan kota Baruk penuh dengan kemeriahan. Namun, pada saat yang sama, beberapa ahli yang bersembunyi dalam pengasingan di seluruh benua Yulan mulai bergerak. Mereka mulai menerima perintah dari berbagai ahli tingkat dewa. Kekaisaran O'Brien, di luar ibu kota kekaisaran. Gunung Dewa Perang. Selamat datang kembali, Guru. Lebih dari 20 saint berdiri di sana dengan hormat, sementara Dewa Perang O'Brien mendarat di puncak gunung. Rambut merahnya berkibar. Dewa Perang O'Brien mengangguk sedikit, lalu mulai mengeluarkan perintah. Castro segera melangkah maju, menunggu perintah Dewa Perang. Dewa Perang berkata dengan tenang, "Segera menuju ke tanah anarki. Beritahu Linley bahwa dia harus datang berkumpul bersama kita tahun depan pada tanggal 3 Maret di Gunung Dewa Perang." "Baik, Guru," ucap Castro segera. Langke, Dewa Perang berbicara lagi. Langke segera melangkah maju. Dewa Perang memerintahkan, "Pergilah ke pulau kecil di laut utara tempat Kevande tinggal. Beritahu Kevande juga bahwa bagaimanapun juga, tahun depan pada tanggal 3 Maret, dia harus datang berkumpul bersama kita di Gunung Dewa Perang." "Baik, Guru," Langke segera menjawab. Dewa Perang mengeluarkan perintah kepada 12 murid berturut-turut, lalu segera memerintahkan 10 murid lainnya untuk tetap tinggal. 10 murid ini adalah murid yang paling kuat dari murid yang diajar secara pribadi oleh Dewa Perang, dan mereka termasuk murid pertamanya, Fine. "Kalian bersepuluh, bersiaplah. Aku tidak ingin kalian berakhir seperti saudara ketiga kalian," ucap Dewa Perang dengan tenang. "Baik, Guru." 10 dari mereka menjawab dengan hormat. Mereka tahu apa yang dimaksud oleh guru mereka. "Jika kalian takut mati, kalian bisa memilih untuk menyerah saja. Ada banyak saint yang bersedia menerima kesempatan ini," ucap Dewa Perang dengan tenang, lalu melirik 10 muridnya. Melihat raut wajah mereka, Dewa Perang mengangguk puas, lalu pergi. Di sebuah aula bawah tanah, Castro duduk. Ia telah terbang untuk waktu yang lama. Pertama ke kota Baruk, lalu ke sini di bawah bimbingan Barker. Castro mengira Linley masih tinggal di Gunung Black Raven. "Castro, tunggu sebentar. Biarkan aku pergi memberitahu Linley." Barker tersenyum saat berbicara. "Baiklah." Castro sangat sopan. Barker kemudian meninggalkan aula dan dalam 3 langkah menuju ke arah pintu misterius itu. Castro duduk di sana dengan tertib, tidak berani menyelidiki dengan energi spiritual miliknya. Bagaimanapun juga, Barker adalah seorang saint. Ia akan dengan mudah mendeteksi penyelidikan energi spiritual apapun. Barker tiba di pintu. Dengan 1 langkah, Barker memasuki dimensi saku. Ruang dimensi saku itu terbagi menjadi 2 lapisan, lapisan tengah dan lapisan bawah. Lapisan tengah adalah lapisan aslinya. Linley saat ini berada di lapisan ini. Adapun lapisan bawah, itu adalah tempat bagi Delia untuk berlatih. Delia menyelesaikan sesi latihannya dan membuka matanya. Ia menatap ruang kacau di luar selaput tersebut. Pertama kali melihatnya, Delia merasa terkejut. Namun sekarang ia sudah terbiasa. Sambil mengangkat kepalanya, ia mendongak melalui celah dan melihat Linley duduk bersila dalam keadaan meditasi yang mendalam. Melihat Linley, Delia seketika merasa hatinya menjadi tenang, dan senyum damai pun muncul di wajahnya. Ia segera memejamkan mata, lalu lanjut merenungkan kedalaman sihir di dalam lautan kesadarannya. Irama bumi yang unik terkadang seperti guntur, sementara di lain waktu seperti deburan ombak. Di dalamnya terkandung misteri yang tak terbatas. Linley bisa merasakan dengan jelas 256 lapisan gelombang ini bergema di dalam kesadarannya. Kedalaman throbbing pulse of the world tersembunyi di dalam 256 lapisan gelombang ini. Namun, throbbing pulse of the world yang lahir dari alam itu sendiri sebenarnya juga menyimpan semua rahasianya di dalam satu denyut getaran saja. Linley telah berlatih keras selama hampir 20 tahun,
Baru setelah itulah ia berhasil berlatih dari lapisan gelombang pertama hingga lapisan gelombang ke-256. 256 lapisan gelombang hanya bisa mengekspresikan sedikit dari misteri mendalam bumi. Untuk mengurangi jumlah gelombang, tapi meningkatkan kedalaman throbbing pulse of the world, Linley terus mempertimbangkan hal ini. Satu demi satu ide terlintas di benaknya. Tidak ada satupun yang benar. Salah, salah, semuanya salah. Transformasi dan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Tetapi Linley menolak semuanya. Pikiran Linley saat ini berada dalam kondisi yang hanya fokus untuk mempertimbangkan, memeragakan, dan kemudian menolak satu demi satu metode pelatihan. Mungkin beberapa metode bisa membuat Linley meningkatkan kekuatannya, namun Linley tahu bahwa tidak ada satupun dari metode itu yang merupakan jalan yang benar. Salah, salah. Keringat bercucuran di dahi Linley, tetapi Linley sama sekali tidak menyadarinya. Ia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu atau berapa banyak kemungkinan yang telah ia tolak. Tiba-tiba, alis Linley yang sedang bermeditasi tiba-tiba berkedut, dan kemudian Linley mendadak berdiri. Dengan sekali sentakan tangannya, adamantine heavy sword muncul. Dengan mata yang masih terpejam, Linley mulai mengayunkan adamantine heavy sword, tetapi ia tidak sepenuhnya menggunakan profound truth of the earth. Sebuah getaran yang seolah-olah telah mengguncang inti pikiran Linley. Benar, begitulah seharusnya. Linley tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat itu, Linley telah berhasil menyatukan kebenaran mendalam yang terkandung di dalam lapisan pertama dan lapisan kedua menjadi satu lapisan saja. Menggabungkan dua lapisan menjadi satu lapisan, mata Linley dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Benar, selangkah demi selangkah, aku tidak mungkin bisa menggabungkan semua 256 lapisan gelombang menjadi satu gelombang sekaligus. Pertama, aku akan menggabungkan dua lapisan sekaligus. Aku akan menggabungkannya secara terpisah. Gelombang pertama dan gelombang kedua menjadi satu. Gelombang ketiga dan gelombang keempat akan menjadi satu. Gelombang ke-255 dan gelombang ke-256 akan menjadi satu. Hasil akhirnya adalah ia akan mampu mengerahkan kekuatan dari 256 lapisan gelombang dari Profound Truth of the Earth hanya dalam 128 lapisan gelombang. Menganalisis dan menggabungkannya secara terpisah akan jauh lebih mudah. Selain itu, Linley sudah berhasil menyatukan gelombang pertama dengan gelombang kedua. Benar, ini pasti benar. Linley merasa sangat yakin dengan jalan yang ia pilih. Lagi pula, hasil akhir dari Throbbing Pulse of the World ini adalah menggabungkan 256 lapisan gelombang menjadi satu gelombang saja. Jadi, dua gelombang manapun seharusnya juga bisa disatukan. Hanya saja itu tetap akan sulit. Namun, dengan keberhasilan uji coba penyatuan gelombang pertama dan kedua, Linley kini memiliki keyakinan pada metode ini. Setiap gelombang mengandung aspek yang berbeda dari misteri yang mendalam. Setiap upaya penyatuan mengharuskan Linley menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menebak, menguji, dan mengevaluasi. Lord Linley! Saat Linley sedang merenungkan langkah selanjutnya, tiba-tiba ia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi. Linley membuka matanya. Itu adalah Barker. Di lapisan bawah, Delia juga terbangun, dan ia melompat ke lapisan tengah. Lagi pula, jarak antara keduanya hanya sekitar 2 meter. Mengingat tingkat kekuatan Delia saat ini, ia bisa dengan mudah melompati jarak itu. Barker, kenapa kau ada di sini? Delia menyeringai padanya. Linley membiarkan pikirannya beristirahat sejenak. Ia telah berpikir dan menguji untuk waktu yang lama. Sekarang Linley sudah berhasil menyatukan gelombang ketiga dan keempat. Apa yang Linley perlu lakukan sekarang adalah terus berlanjut sampai ia menyatukan gelombang ke-255 dan ke-256. Pada saat itu, 256 lapisan gelombang dari Profound Truth of the Earth akan disederhanakan menjadi 128 lapisan. Linley memperkirakan bahwa kekuatannya akan langsung meningkat berkali-kali lipat. Sudah sangat sulit untuk menyatukan dua gelombang menjadi satu. Melanjutkan jalan ini dan lebih jauh menyatukan 128 gelombang menjadi 64 gelombang, kemungkinan besar akan jauh lebih sulit. Barker, apa yang terjadi? Tanya Linley. Lord Linley, Castro dari Akademi Dewa Perang saat ini ada di luar. Dia datang atas perintah Dewa Perang untuk mencarimu, jawab Barker segera. Mendengar kata Dewa Perang, Linley tanpa sadar mengangkat alisnya, lalu segera berdiri. Ayo, kita keluar dan temui dia. Sambil meletakkan tangannya di bahu Delia,
Linley segera menyelimbuti tubuhnya dan tubuh Delia dengan lapisan chi tempur biru tua itu, mengalirkannya sesuai dengan irama yang unik tersebut. Swish! Saat mereka berjalan melewati pintu, Linley berbelok beberapa kali, lalu tiba di aula pertemuan bawah tanah. Castro saat ini ada di sana menunggu dengan tenang sambil memejamkan mata. Mendengar langkah kaki Linley, Castro segera membuka mata dan berdiri. Begitu ia melihat Linley, Castro segera menampakkan senyum di wajahnya, sementara ia diam-diam merasa terkejut. Linley jauh lebih tenang dan disiplin dibandingkan terakhir kali di ibu kota kekaisaran. Pantas saja kakak senior bilang kalau Linley sudah setara dengannya sekarang. Castro, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Silakan duduk. Linley tersenyum sambil duduk. Senyum Castro semakin lebar. Memang sudah bertahun-tahun. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku tidak banyak berubah. Tapi kau, Linley, tidak hanya kekuatan pribadimu yang meningkat drastis, kau bahkan sudah menikah dan punya anak. Aku melihat kedua anakmu di kota Baruk. Taylor itu sangat lucu. Mendengar orang lain memuji anak-anaknya, Linley tentu saja merasa cukup senang. Delia pun tertawa dan berkata, "Tuan Castro, apa tujuan kunjungan Anda?" Castro ikut tertawa. "Kali ini aku datang atas perintah guruku. Aku datang untuk menyampaikan sebuah kabar kepada Linley." "Kabar apa?" Linley bingung. "Tahun depan, tanggal 3 Maret, Linley, kau harus segera pergi ke Gunung Dewa Perang," ucap Castro. Linley, Barker, dan Delia saling bertukar pandang. Hati mereka bertanya-tanya. Linley berbicara, "Castro, bisakah kau memberitahuku mengapa Dewa Perang memintaku pergi ke sana? Ada urusan apa ini?" Castro ragu sejenak. "Apakah ada rahasia yang terlibat?" tebak Linley. Castro mengangguk. Hati Linley tiba-tiba tergerak. Dewa Perang sebelumnya pernah memberitahu Linley bahwa di benua Yulan ada sesuatu yang dikenal sebagai makam para dewa. Dan makam para dewa ini memiliki banyak harta berharga yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah gugur, seperti percikan ilahi. "Bisakah kau bicara lebih jelas?" tanya Linley. Lalu ia menjelaskan, "Barker juga seorang ahli tingkat Saint, dan istriku adalah seorang penyihir tingkat 9. Dia akan segera mencapai tingkat penyihir agung. Tidak perlu ada yang disembunyikan." Castro terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, baiklah. Kali ini guru telah memintamu untuk menemuinya. Kemungkinan besar untuk bersiap-siap menuju ke makam para dewa bersama-sama. Alasanku mengatakan ini adalah karena sebelum aku datang, guru melakukan percakapan khusus dengan 10 rekan seperguruanku yang lebih senior, yang sebagian besar telah berlatih selama lebih dari 3.000 tahun." "Makam para dewa?" Delia dan Barker terkejut. Delia sudah pernah mendengar Linley berbicara tentang makam para dewa sebelumnya. Bagaimanapun juga mereka adalah suami istri. Linley tidak pernah menyembunyikan apapun dari Delia. "Maksudmu 10 murid pribadi Dewa Perang itu akan pergi ke makam para dewa?" tanya Linley. "Kau akan mengetahuinya tahun depan, jadi tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan apapun. Akademi Dewa Perang kami memang mengirimkan 10 murid pribadi ke sana." Wajah Castro menjadi serius. "Tapi Linley, memasuki makam para dewa sangatlah berbahaya. Hanya karena kau kuat, bukan berarti kau pasti akan selamat." "Oh?" Linley mengernyitkan dahi, sedikit bingung. Castro menjelaskan, "Guru hanya memilih 10 murid terkuatnya. Kau seharusnya sudah bisa menebak hal ini. Makam para dewa adalah tempat yang akan dengan mudah membunuh sebagian besar Saint yang pergi ke sana. Hanya setelah mencapai tingkat tertentu, seseorang baru memiliki harapan untuk selamat. Tapi jika kau kuat namun memiliki keberuntungan yang buruk, maka kau tetap bisa kehilangan nyawamu." Castro tertawa pahit. "Dalam sejarah Akademi Dewa Perang, beberapa ahli mati di sana, seperti saudara seperguruan ketiga kami. Dulu tingkat kekuatannya setara dengan kakak seperguruan senior, tapi dia tetap mati di makam para dewa." Linley mengangguk sedikit. "Orang-orang dari Akademi Dewa Perang pasti telah memasuki makam para dewa berkali-kali. Mereka sudah cukup berpengalaman." "Sangat berbahaya?" Delia merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa Linley kemungkinan besar akan memasuki makam para dewa. Castro mengangguk serius. "Benar, guru pernah berkata jika seseorang menyerbu sembarangan di dalam makam para dewa, bahkan orang seperti guru pun akan tumbang, apalagi seorang saint. Jadi di dalam makam para dewa, seseorang butuh kekuatan, butuh kewaspadaan, dan tentu saja butuh sedikit keberuntungan." Castro tiba-tiba tertawa. "Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku hanya mendengar hal-hal ini dari rekan seperguruanku yang lain. Aku sendiri tidak terlalu jelas. Mungkin tidak terlalu berbahaya.
Lagi pula kakak seperguruan senior sudah 4 kali masuk ke makam para dewa, tapi dia masih hidup kan? Delia mencengkram tangan Linley, merasa takut. Merasakan kehangatan yang mengalir dari tangan Delia, Linley juga merasakan sensasi hangat di hatinya. Ia segera menenangkannya. Delia, tidak apa-apa. Aku ahli dalam pertahanan, dan aku juga sangat cepat. Selain itu, jalan pelatihan bukanlah jalan bagi mereka yang selalu meringkuk dan bersembunyi. Hati Linley dipenuhi dengan antisipasi terhadap makam para dewa. 5.000 tahun yang lalu, ketika para ahli dari alam lain turun ke sini, 4 prajurit tertinggi tiba-tiba lahir. Apa alasan di balik ini? Baiklah, Delia mengangguk patuh. Castro, bolehkah aku ikut ke sana? Suara Barker tiba-tiba terdengar. Undying Warrior pertama, pendiri klan Arman, juga mengalami pergolakan yang tiba-tiba dan transformatif 5.000 tahun yang lalu. Aku pun ingin memasuki makam para dewa. Castro menggelengkan kepalanya. Ini akan sangat sulit. Setiap kali ada jumlah slot terbatas yang tersedia bagi seseorang untuk memasuki makam para dewa. Guru memiliki jumlah slot yang terbatas. 10 rekan seperguruan, 12 ahli lainnya yang berlatih dalam pengasingan yang bergantung pada guru, total ada 22 orang. Linley berkata dengan nada menenangkan kepada Barker. Barker, jangan tidak sabar. Aku akan bertanya saat waktunya tiba nanti. Castro tertawa lalu berdiri. Linley, karena aku sudah menyampaikan pesannya, aku akan kembali sekarang. Melihat Linley hendak mencoba membujuknya untuk tinggal lebih lama, Castro buru-buru berkata, tidak perlu, guru masih menungguku untuk kembali dan melaporkan misi ini. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Kita akan bertemu lagi tahun depan di Gunung Dewa Perang. Linley berdiri untuk mengantar tamunya. Setelah Castro pergi, Linley, Barker, dan Delia mulai mendiskusikan makam para dewa. Aku benar-benar harus pergi ke makam para dewa. Jika aku bisa mendapatkan percikan ilahi, meskipun aku tidak menggunakannya, aku bisa memberikannya kepada Wharton atau Delia. Itu akan sangat luar biasa. Linley tertawa tenang. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan percikan ilahi, mungkin aku akan bisa mendapatkan beberapa harta berharga lainnya. Dan aku memiliki perasaan aneh ini, bahwa makam para dewa adalah tempat yang harus kudatangi. Linley merasa ada sesuatu di sana yang sedang memanggilnya. Bebe akhirnya kembali. Mata Linley berbinar. Bebe telah pergi ke hutan kegelapan untuk memahami warisannya. Jadi, apa sebenarnya warisannya itu? Di angkasa di atas hutan kegelapan, sebuah bayangan hitam melesat menembus langit dengan kecepatan tinggi, menghilang di cakrawala. Mata kecil Bebe dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Aku akan membuat mereka mati! Bebe menggertakkan taringnya. Namun pertama-tama, Bebe terbang ke arah tempat Linley sedang berlatih dalam pengasingan. Swish! Hari itu cerah. Meskipun ada prajurit yang berjaga, sebuah bayangan kabur tiba-tiba melesat melewati mereka, memasuki terowongan bawah tanah. Para prajurit itu bahkan tidak menyadari bahwa seekor binatang sihir telah memasuki area tersembunyi tersebut. Di dalam aula utama terowongan bawah tanah, Barker sudah pergi. Linley dan Delia tidak terburu-buru untuk kembali berlatih, karena mereka dengan tenang menunggu kedatangan Bebe terlebih dahulu. Bos, dengan suara isakan, Bebe melemparkan dirinya ke pelukan Linley. Ada apa, Bebe? Linley dan Delia keduanya merasa terkejut. Di dalam pelukan Linley, Bebe mengangkat kepala kecilnya, menatap Linley dengan matanya yang penuh emosi. Bos, ayah dan ibuku keduanya sudah mati. Bebe telah bertanya-tanya tentang mereka selama ini. Namun sayang sekali, inilah hasilnya. Apa yang terjadi? Bicara yang jelas, ucap Linley buru-buru. Jangan menangis. Linley bisa merasakan bahwa Bebe tampaknya masih memiliki usia mental seorang remaja. Ia masih jauh dari kata dewasa untuk ras apapun ia berasal. Bebe mengangguk. Aku sudah bertemu kakek Beirut. Kakek Beirut memberitahuku kalau ayahku adalah Stone Eater Rat dan ibuku adalah Shadow Mouse. Mereka berdua sangat kuat, keduanya di tingkat 9. Tapi mereka dibunuh oleh seseorang. Siapa yang membunuh mereka? Linley bingung. Stellar Sword Saint Dylan dan penyihir agung elemen bumi Rudy. Bebe menggertakkan taringnya saat ia berbicara. Linley terpana. Ia segera teringat kembali pada pertempuran antara para Saint yang terjadi di kota kecil Wushan saat ia berusia 8 tahun. Linley ingat dengan jelas mendengar kedua Saint itu berteriak dengan marah satu sama lain. Prajurit Saint itu adalah Dylan dan penyihir agung Saint itu adalah Rudy. Mereka membunuh orang tuamu?
Linley merenung sejenak. Karena pertempuran itu, Linley sebenarnya mengalami luka di kepala saat ia melindungi adik kecilnya, Wharton. Darah mengalir ke cincin Calling Dragon, sehingga memungkinkan kakek Doring keluar dari cincin itu. Baru setelah itulah ia memulai jalan seorang penyihir. Setelah berlatih selama hampir setengah tahun, ia menemukan Bebe di salah satu halaman yang ditinggalkan di kediaman miliknya. Setengah tahun, benar. Mengingat kecepatan pertumbuhan Bebe, setengah tahun setelah lahir, dia kemungkinan telah berkembang dari ukuran bayi menjadi ukuran saat pertama kali aku melihatnya. Secara waktu atau lokasi, semuanya cocok. Linley sempat bingung saat itu. Mengapa dua Sen datang untuk bertarung di kota kecil Wushan? Sekarang, tampaknya kebenarannya adalah hal itu ada hubungannya dengan orang tua Bebe. "Mengapa mereka membunuh orang tuamu?" tanya Linley. Bebe tidak menjawab secara langsung. "Bos, hutan kegelapan adalah sarang bagi semua binatang sihir jenis tikus. Meskipun pegunungan binatang sihir memiliki banyak binatang sihir jenis tikus, jumlahnya tidak sebanding dengan yang ada di hutan kegelapan." Linley mengangguk dalam hati saat mendengar ini. Binatang sihir jenis tikus sangat ahli dalam berkembang biak dalam jumlah besar. Dimanapun binatang sihir berkumpul, di sana juga akan ada kawanan tikus. Meskipun tidak sebanyak itu, masih ada lebih dari 10 juta dari mereka, ucap Bebe. Bahkan hanya sebagian dari jumlah total di hutan kegelapan mencapai ratusan juta, sementara pegunungan binatang sihir hanya memiliki 10 juta. Perbedaannya terlihat jelas. Bebe melanjutkan, di pegunungan binatang sihir tidak ada tikus tingkat saint. Pemimpin dari 10 juta tikus itu adalah orang tuaku, seekor Stone Eater Rat dan Shadow Mouse tingkat 9. Linley dan Delia keduanya mengerti. Masuk akal jika ada sepasang tikus tingkat 9 di antara kawanan 10 juta. Dillon dan Rudy itu sama-sama ingin menjinakkan binatang sihir untuk diri mereka sendiri. Dillon menemukan orang tuaku dan karenanya ingin menjinakkan mereka. Lagi pula, menjinakkan mereka berarti menjinakkan kawanan 10 juta tikus. Mata Bebe membara karena amarah. Linley di sisi lain memahami apa yang dirasakan Dillon. Kawanan 10 juta tikus bisa menandingi kekuatan pasukan jutaan prajurit. Meskipun Black Dragon tingkat 9 secara teknis setara tingkatnya dengan Stone Eater Rat atau Shadow Mouse tingkat 9, kemungkinan besar sebagian besar ahli lebih memilih Stone Eater Rat atau Shadow Mouse sebagai rekan mereka. Sayangnya ibuku sedang hamil saat itu. Bebe menggertakkan taringnya. Raja Tikus sangat bangga. Ayahku mengandalkan pertahanannya yang tangguh, pergi menghadang Dillon dan membiarkan ibuku melarikan diri. Pertahanan Stone Eater Rat cukup mengerikan. Seekor tikus tingkat 9 akan sulit dibunuh bahkan oleh Saint biasa sekalipun. Ayahku adalah seorang raja tikus. Tentu saja Dillon sangat ingin menjinakkannya. Jadi ayahku dan dia mulai bertarung. Tapi ayahku menolak untuk tunduk dan terus bertarung dengannya. Namun pada akhirnya ayahku dibunuh oleh Dillon. Bebe terisak. Bisa dibayangkan betapa angku dan bangganya seorang raja tikus yang memimpin kawanan tikus. Ia telah mengulur waktu selama mungkin untuk memberi waktu bagi ibu Bebe untuk melarikan diri. Ibuku adalah seekor Shadow Mouse tingkat 9 dan dia sangat cepat. Meskipun dia sedang hamil, dia berhasil melarikan diri keluar dari pegunungan binatang sihir, sementara ayahku bertarung dengan Dillon dan melarikan diri ke barat, hingga akhirnya tiba di kota kecil Wushan. Linley sekarang mengerti. Ibuku mungkin takut aku akan diserang, jadi dia menggunakan kekuatan sihir di tubuhnya untuk melahirkanku sebelum waktunya. Mata Bebe berkaca-kaca. Kakek Beirut berkata bahwa saat tikus pemakan dewa lahir dalam keadaan normal, aku seharusnya memiliki kekuatan binatang sihir tingkat 6 atau tingkat 7 saat lahir. Linley bingung, tikus pemakan dewa? Apakah ini ras Bebe? Namun melihat kondisi mental Bebe, Linley tidak menyela. Menyimpan pertanyaan itu untuk nanti. Setelah melahirkanku sebelum waktunya, tubuh ibuku mengalami luka dalam. Dalam situasi seperti itu, ibuku menyuruhku untuk tetap berada di halaman yang hancur itu dan jangan berlarian kemana-mana. Sebagai bayi, tidak ada yang tahu apapun tentangku, jadi aku hanya akan makan batu di sana dan tumbuh dengan tenang. Ibuku memberitahuku bahwa dia berasal dari klan Beirut, dan aku juga adalah anggota klan Beirut. Bebe terombang-ambing antara kemarahan dan kesedihan. Demi tidak membiarkanku celaka, dia meninggalkanku di sana, lalu terus melarikan diri ke barat. Tapi sayangnya, pada saat itu dia bertemu dengan Rudy.
Rudy tentu saja mengejar ibuku juga, berencana menjadikannya rekan binatang sihir miliknya sendiri. Linley bisa sepenuhnya membayangkan bagaimana adegan itu terjadi. Karena baru saja melahirkanku, kekuatan ibuku turun drastis. Dia lari ke timur secepat mungkin, tapi saat itu Dylan juga tiba. Dylan sebagai seorang prajurit mampu mengandalkan teknik kecepatan tertentu untuk menangkap ibuku. Bebe menjadi gelisah dan marah. Lalu Dylan dan Rudy itu, demi memperebutkan siapa pemilik Shadow Mouse tingkat 9 itu, mulai bertarung. Linley benar-benar mengerti sekarang. Benar, Linley masih ingat bagaimana di masa kecilnya ia mendengar Dylan berteriak dengan marah. "Rudy, jika aku tidak bisa memilikinya, maka kau juga tidak akan bisa." Dan kemudian tangan Dylan tiba-tiba bersinar terang, dan suara ledakan mengerikan telah mengguncang dunia. Shadow Mouse secara fisik berukuran kecil. Dalam pertarungan, mereka bisa memperbesar diri mereka sedikit, tapi biasanya mereka seperti bebe, kira-kira 20 cm atau lebih, seukuran telapak tangan. Linley mengetahui kebenaran seutuhnya sekarang. Saat itu, ibu bebe berada di telapak tangan Dylan. Tetapi saat itu, Dylan berada lebih dari 1 kilometer jauhnya dari Linley. Linley bahkan tidak bisa melihat sosok Dylan, apalagi apa yang Dylan pegang di tangannya. Shadow Mouse terkenal karena kecepatan dan serangan mereka, tetapi pertahanan mereka tidak sekuat itu, jauh lebih lemah daripada Stone Eater Rat. Ketika Saint tingkat Dylan meledakkan ki tempur miliknya, seekor Shadow Mouse tingkat 9 yang telah melemah drastis karena melahirkan, tentu saja dengan mudah terbunuh. Jadi kebenarannya terungkap. Linley mengerti segalanya sekarang. Setengah tahun setelah pertarungan itu, Linley bertemu dengan Bebe. Dan kemudian petualangan legendaris Linley dan Bebe dimulai. Pantas saja, pantas saja. Linley sekarang juga mengerti mengapa Bebe mengatakan musuhnya adalah Rudy dan Dylan. Jika bukan karena Dylan, ayah Bebe tidak akan mati. Dan jika bukan karena Rudy, mungkin ibu Bebe juga tidak akan dipaksa menuju kematiannya. Linley menatap Bebe. Mata Bebe dipenuhi air mata. Ia berkata dengan marah, "Kedua bajingan itu, aku pasti akan membunuh mereka." Linley tiba-tiba dipenuhi dengan segala macam pertanyaan. Ayah Bebe adalah seekor Stone Eater Rat tingkat 9, sedangkan ibunya adalah seekor Shadow Mouse tingkat 9. Mengapa Bebe begitu kuat? Bebe tidak tampak seperti Stone Eater Rat atau Shadow Mouse. Ia dengan mudah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi dan ia terus tumbuh semakin kuat. Selain itu, hanya Dylan dan Rudy yang seharusnya tahu apa yang terjadi saat itu, serta orang tua Bebe yang sudah mati. Tapi bagaimana bisa setelah kembali dari hutan kegelapan, Bebe mengetahui semua ini? Jadi kebenarannya terungkap. Linley mengerti segalanya sekarang. Setengah tahu pak, aku menjadi tahawi. Mungkinkah kekuatan spiritual dewa itu begitu besar sehingga bisa merentang lebih dari 10.000 kilometer dari hutan kegelapan hingga ke kota kecil Wushan? Bahkan jika bisa, mungkinkah seorang dewa mampu mempertahankan penyebaran energi spiritual seperti itu untuk waktu yang lama? Jika ia telah ditemukan ini pada saat itu, mengapa ia tidak menyelamatkan orang tua Bebe? Bebe, bagaimana kau mengetahui hal ini? Tanya Linley segera. Delia juga menatap Bebe dengan bingung. Kakek Beirut yang memberitahuku, jawab Bebe. Linley bertanya dengan nada heran. Lord Beirut ini, meskipun dia adalah seorang dewa, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke masa lalu. Bagaimana dia tahu tentang ini? Dan sepertinya dia tahu semua detailnya. Bebe menjelaskan, "Bos, begini, setelah kakek Beirut menemukanku, dia mengirim Raja Tikus Violet Gold ke pegunungan binatang sihir. Pertama, mereka menanyai para anggota kawanan tikus, dan kemudian kakek Beirut secara pribadi memindai ingatan Dylan dan Rudy." Apa? Linley dan Delia keduanya terkejut. Seorang penyihir agung seperti Zasler memang mampu membaca ingatan. Tetapi setelah melakukannya, jiwa orang yang terkena dampaknya akan hancur dan ia akan mati. Namun, Dylan dalam keadaan sehat dan hidup. Ia bahkan pernah dikalahkan oleh Olivier bertahun-tahun kemudian. Selain itu, jika Dylan dan Rudy sudah mati, itu akan menjadi peristiwa besar. Linley pasti akan mendengar tentang hal ini. Kakek Beirut sangat kuat, Bebe menjelaskan. Dia berkata bahwa siapapun yang tidak berada di tingkat dewa tidak akan bisa menyembunyikan ingatan apapun di hadapannya. Bahkan para saint akan dibaca ingatannya tanpa mereka menyadarinya sama sekali. Linley tidak berani mempercayainya. Ini terlalu mengerikan. Kakek Beirut adalah ahli nomor 1 di seluruh alam benua Yulan, Bebe menjelaskan.
Ahli nomor satu yang mutlak dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan dewa perang dan pendeta agung harus mendengarkan kakek. Bahkan pengawas alam, Hodan, tidak berani menyinggung kakek Beirut. Kakek Beirut adalah raja sejati dari alam benua Yulan, lanjut Bebe. Linley dan Delia saling bertukar pandang. Linley tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan oleh ketiga raja tikus Violet Gold kepada Bebe ketika mereka mengundangnya untuk ikut bersama mereka. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Lord Beirut adalah raja dari benua Yulan. Kakek Beirut adalah tikus pemakan dewa yang pertama di seluruh alam semesta. Bahkan nama tikus pemakan dewa itu sendiri dipilih oleh kakek Beirut, ucap Bebe dengan bangga. Dan aku, di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, adalah tikus pemakan dewa yang kedua. Tikus pemakan dewa, Linley dan Delia saling bertukar pandang. Ahli nomor satu di benua Yulan, Beirut, ternyata adalah seekor tikus pemakan dewa. Hanya dari namanya saja, Linley tahu bahwa ini pasti jenis makhluk yang sangat mengerikan. Pemakan dewa. Bagaimana mungkin seekor binatang sihir biasa berani menamai dirinya seperti ini? Linley menatap Bebe dengan penuh tanda tanya. Delia pun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Bebe, ayah dan ibumu adalah binatang sihir tingkat 9, kan? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Bos, ini mirip seperti klan Dragon Blood Warrior milikmu, tapi tentu saja ada perbedaannya. Bebe menjelaskan secara mendalam. Setelah kakek Beirut lahir, karena dia adalah satu-satunya tikus pemakan dewa yang ada, dia dan nenek Carolina memiliki 3 anak, Harry, Hart, dan Harvey, 3 Violet Gold Rat Kings. Karena nenek Carolina sendiri bukan seekor tikus pemakan dewa, anak-anak yang dia miliki dengan kakek Beirut tentu saja bukan tikus pemakan dewa murni. Karena itulah, tingkat mereka menjadi lebih rendah. Biasanya, Violet Gold Rat Kings setelah mencapai usia dewasa akan menjadi binatang sihir tingkat Saint. Bebe menjelaskan. Tingkat mereka menjadi lebih rendah? Tanya Linley. Bebe, jadi maksudmu Delia pun sangat cerdas. Ia juga tahu apa yang diisyaratkan oleh Bebe. Dengan mata yang penuh kebanggaan, ia berkata, benar, tikus pemakan dewa adalah binatang sihir tingkat dewa. Bahkan tanpa melakukan pelatihan sama sekali, hanya melalui pertumbuhan alami, saat mencapai usia dewasa, tikus pemakan dewa secara alami akan mencapai tingkat dewa. Linley terpana. Ini terlalu mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada 4 prajurit tertinggi. Ini terlalu tidak adil bagi ras lain. Bagaimana mungkin ras lain bisa bersaing? Linley berkali-kali menghela napas dalam hatinya. Mereka benar-benar layak menyandang nama tikus pemakan dewa. Mereka mencapai tingkat dewa saat dewasa. Mereka benar-benar diberkati oleh surga. Bebe menggelengkan kepalanya. Kakek Beirut berkata bahwa tidak mungkin binatang sihir tingkat dewa bisa membentuk sebuah ras utuh. Secara umum, setiap binatang sihir tingkat dewa adalah satu-satunya dari jenisnya. Karena kakek Beirut adalah satu-satunya dari jenisnya, ia tidak mungkin bisa menemukan tikus pemakan dewa betina lain untuk menjadi istrinya. Garis keturunan anak-anaknya tidak murni. Mereka hanya bisa menjadi Violet Gold Rat Kings tingkat Saint. Dan ketiga Violet Gold Rat Kings itu semuanya jantan. Jadi garis keturunan anak-anak mereka bahkan lebih tidak murni lagi. Hanya mampu mencapai tingkat binatang sihir tingkat 9. Tapi di hutan kegelapan ada cukup banyak tikus betina tingkat 9. Saat mereka kawin, banyak dari anak-anak mereka secara alami juga mampu mencapai tingkat 9. Ibuku juga anggota klan Beirut. Hanya saja ia lahir 10 generasi setelah Harry, Hart, dan Harvey. Bebe sepertinya tidak menyebut Harry dan 2 lainnya sebagai leluhurnya. Memang kenyataannya, Harry dan yang lainnya berada jauh bergenerasi-generasi di atas Bebe. Namun Bebe sendiri adalah seekor tikus pemakan dewa. Selain Beirut, satu-satunya tikus pemakan dewa yang ada. Linley mengangguk. Bebe berkata dengan polos. Mengenai aku yang menjadi seekor tikus pemakan dewa, menurut apa yang dikatakan kakek Beirut, ibuku memang membawa sedikit garis keturunan Beirut sejak awal, dan kemudian kawin dengan seekor Stone Eater Rat tingkat 9. Mungkin terjadi semacam mutasi atau kemunculan kembali sifat leluhur. Lagi pula, banyak tikus tingkat 9 telah kawin satu sama lain, tapi tampaknya selain diriku sendiri, tidak ada dari mereka yang menjadi tikus pemakan dewa. Bukan hanya di benua Yulan, tapi di semua alam yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikunjungi kakek Beirut. Linley dan Delia saling bertukar pandang. Lord Beirut benar-benar terlalu mengerikan. Berdasarkan percakapannya dengan Hodan,
Linley tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk kembali setelah pergi ke alam tinggi. Namun dari apa yang Bebe katakan kepadanya, terdengar seolah-olah Beirut tidak hanya telah meninggalkan benua Yulan, ia juga telah pergi ke banyak alam lainnya. Pantas saja dia dikenal sebagai Raja Benua Yulan, dan mengapa bahkan Dewa Perang serta Pendeta Agung harus mematuhi perintahnya. Linley membatin. Tingkat ahli seperti apa dia? Seorang dewa tingkat menengah? Atau bahkan mungkin seorang dewa tingkat tinggi? Beranjak dari tingkat dewa tingkat rendah ke tingkat dewa tingkat menengah adalah sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh Pendeta Agung meskipun telah berlatih selama 10.000 tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Sedangkan untuk beranjak dari seorang dewa tingkat menengah menjadi seorang dewa tingkat tinggi, kesulitannya jauh lebih besar. Kemungkinan terlahir sebagai binatang sihir tingkat dewa jauh lebih rendah daripada menjadi seorang prajurit tertinggi. Linley dan Delia keduanya menghela napas. Tapi itu masuk akal. Jika binatang sihir tingkat dewa berkembang biak dengan begitu mudah, maka tidak ada ras lain yang akan mampu bertahan hidup. Setiap binatang sihir tingkat dewa umumnya adalah satu-satunya dari jenisnya. Seperti raja dari pegunungan binatang sihir itu, Dilin, dia juga seekor binatang sihir tingkat dewa, ucap Bebe. Dilin, Linley dan Delia mau tak mau merasa penasaran. Sampai hari ini, Linley tidak tahu bahwa dirinya lah yang telah melepaskan Dilin. Bebe mengangguk. Dilin juga seekor binatang sihir tingkat dewa. Dia dikenal sebagai Swanee Lion dan juga dikenal sebagai binatang pelahap langit. Yang satu bernama tikus pemakan dewa, yang lainnya binatang pelahap langit. Nama-nama ini semuanya terlalu mengerikan. Kakek Beirut berkata bahwa Dilin sangat kuat dan bisa dengan mudah menelan seluruh gunung atau seluruh kota hanya dengan satu tegukan. Bebe menghela napas. Tapi sama seperti kami para tikus pemakan dewa, dia tidak dapat menemukan binatang pelahap langit lainnya. Ia memiliki anak-anak sendiri. Awalnya ia memiliki 5 anak dan semuanya seperti Violet Gold Rat Kings adalah binatang sihir tingkat Saint puncak. Linley dan Delia keduanya mengerti. Anak-anak dari binatang sihir tingkat dewa memiliki darah yang tidak murni, sehingga kekuatan mereka lebih rendah. Namun meski kekuatan mereka lebih rendah, mereka tetap merupakan yang terbaik di antara binatang sihir tingkat Saint. Kelima anak itu dikenal sebagai Swanee bermata 6. Tubuh mereka sangat mirip dengan singa, tapi tubuh mereka sebesar naga raksasa, dan mereka memiliki 6 mata serta sepasang sayap besar. Bebe menghela napas. Meskipun Swanee bermata 6 itu tidak semengerikan binatang pelahap langit, mereka tetap bisa menyimpan sejumlah besar benda di dalam perut mereka. Meskipun seukuran naga, mereka dapat dengan mudah menelan lebih dari 100 naga raksasa. Linley dan Delia diam-diam terkejut. Meskipun keturunan binatang sihir tingkat dewa tidak bisa dibandingkan dengan leluhur mereka, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Ketika Linley mencabut pedang Blood Violet dan melepaskan Dilin beserta ketiga anaknya, ia tidak tahu bahwa ketiga anak itu adalah Swanee bermata 6. Setelah itu, ketiga Swanee bermata 6 itu benar-benar telah menelan lebih dari 100 naga raksasa ke dalam perut mereka dalam sekejap mata di lembah berkabut. Jelas, ini adalah sesuatu yang mereka warisi dari ayah mereka. Swanee bermata 6 adalah binatang sihir tingkat Saint, tapi anak-anak mereka hanyalah binatang sihir tingkat 9. Bos, kau pasti tahu tentang mereka. Guardian Lions, tingkat 9. Linley segera mengangguk. Guardian Lions, binatang sihir tingkat 9, dengan serangan yang sangat kuat dan terlihat sangat mirip dengan singa normal. Hanya saja tubuhnya seukuran naga. Guardian Lions sangat langka. Mereka mungkin kawin dengan binatang sihir jenis harimau atau binatang sihir jenis singa. Karena itu, keturunan mereka sendiri adalah seperti Gold Mane Mastiffs atau Blue-Eyed Tiger Mastiffs, dua ras binatang sihir tingkat 8. Bebe jelas sangat akrab dengan mutasi dan perubahan berbagai ras binatang sihir ini. Linley sekarang mengerti. Di pegunungan binatang sihir, pertama kalinya Linley mengaktifkan aura mengerikan dari Blood Violet. Ia telah membantai seluruh klan Goldmane Mastiffs. Aku tidak menyangka ras binatang sihir memiliki sejarah yang menarik seperti itu. Delia cukup tertarik saat ia mendengarkannya. Jika kau menelusuri leluhur mereka, sepertinya Goldmane Mastiffs dan Blue-Eyed Tiger Mastiffs dapat melacak warisan mereka kembali ke binatang sihir tingkat dewa ini. Maksudmu Dilin, dulu sekali, pernah datang ke benua Yulan? Linley tiba-tiba menyadari apa implikasinya. Di masa lalu, pegunungan binatang sihir tidak memiliki ahli tingkat dewa.
Dengan kata lain, setidaknya dalam 1000 tahun terakhir, Dilin tidak ada. Tapi jika Dilin tidak pernah berada di benua Yulan, bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa Guardian Lions, Goldmane Mastiffs, dan Blue-Eyed Tiger Mastiffs adalah keturunannya? Benar, menurut apa yang dikatakan kakek Beirut, 10.000 tahun yang lalu, Dilin pernah datang ke benua Yulan. Bebe menjelaskan, Goldmane Mastiffs, Blue-Eyed Tiger Mastiffs, dan Guardian Lions ini semuanya bisa dianggap sebagai keturunannya. Sebenarnya itu sama baginya. Bukankah sejumlah besar keturunan tikus pemakan dewa pada akhirnya turun tingkat menjadi Stone Eater Rat dan Shadow Mouse? Tapi menurut apa yang dikatakan kakek Beirut, dulu Dilin memiliki 5 anak. Tampaknya 2 di antaranya mati di penjara Gebados. Hanya 3 yang tersisa sekarang, ucap Bebe. Linley mengangguk pelan. Linley tidak tahu banyak tentang sejarah benua Yulan, terutama dari 5.000 tahun yang lalu. Dan ini 10.000 tahun yang lalu. Sangat sedikit buku yang berisi catatan mengenai apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi saat itu? Tidak ada yang benar-benar tahu. Lagi pula, sebagian besar buku dimulai sejak berdirinya penanggalan Yulan dan Kekaisaran. Kebanyakan dimulai dari tahun pertama kalender Yulan. Bebe, bukankah ini berarti di masa depan kau akan dengan mudah mencapai tingkat dewa? Linley tertawa sambil menatap Bebe, dan mata Bebe bersinar dengan kilatan kebanggaan yang langka. Tetapi kemudian matanya segera meredup. Seberapapun kuatnya aku, orang tuaku tetap saja sudah mati. Bebe menatap Linley lalu berkata dengan serius, Bos, teruslah berlatih. Aku akan pergi sebentar. Saat ia berbicara, ia segera terbang keluar. Bebe, kau mau kemana? Linley segera bertanya. Aku akan pergi membunuh kedua bajingan itu. Suara Bebe bergema di dalam aula, namun Bebe sendiri telah menghilang. Linley menghela napas. Ia tidak akan mengatakan apapun tentang Bebe yang pergi membunuh Rudy dan Dylan. Lagi pula, ia pun pasti akan membalas dendam pada seseorang yang telah membunuh orang tuanya. Sekarang semuanya menjadi jelas. Linley menghela napas dalam hatinya. Di masa lalu, Dewa Perang telah memperlakukannya dengan begitu baik, bahkan membantunya dalam masalah pernikahan adik laki-lakinya. Saat kerajaan baru didirikan, bahkan Rosari dari kuil Dewi Es datang, dan bahkan pendeta agung mengirim murid-muridnya. Linley tidak memiliki hubungan dengan kekuatan-kekuatan tersembunyi itu, tetapi mereka semua mengirim orang. Mereka tidak memberi hormat padaku. Mereka memberi hormat kepada Bebe. Mereka memberi hormat kepada Raja Benua Yulan. Linley tahu betul bahwa seberapapun kuatnya dia dan seberapa kuatnya leluhurnya, dan bahkan jika leluhur Dragon Blood Warrior telah menjadi dewa di alam infernal, lalu kenapa? Dampak apa yang akan diberikan hal-hal itu pada Dewa Perang dan Pendeta Agung di benua Yulan ini? Seperti kata pepatah, langit jauh di atasmu dan kaisar berada jauh di sana. Apa yang terjadi di dekatmu lah yang paling penting. Di alam benua Yulan, bahkan Dewa Perang, Pendeta Agung, Dilin, dan yang lainnya semuanya harus mendengarkan Beirut. Bebe telah mengatakan bahwa bahkan pengawas alam, Hodan, harus patuh dan tertib di hadapan Lord Beirut. Seseorang bisa membayangkan betapa besarnya otoritas yang dimiliki Lord Beirut. Apa yang menjadi miliknya adalah miliknya. Sedangkan bagiku sendiri, aku perlu bekerja keras. Linley tidak ingin bergantung pada orang lain. Ayo Delia, mari kita kembali ke ruang latihan. Sambil memegang tangan Delia, Linley tersenyum saat berbicara. Delia juga tersenyum dan keduanya meninggalkan aula dengan cepat kembali ke pintu itu. Mereka kembali ke kehidupan berlatih yang merupakan milik mereka. Namun saat ia mulai berlatih lagi, Linley masih merasakan pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Hodan adalah pengawas alam yang datang dari alam infernal, dan ia pasti memiliki sumber dukungan serta sokongan yang kuat dari alam infernal. Mengapa bahkan Hodan pun harus patuh di hadapan Lord Beirut? Tingkat ahli seperti apa sebenarnya Lord Beirut ini? Linley bahkan tidak berani mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia adalah seorang dewa utama. Sebagai contoh, hanya ada 7 dewa kegelapan. Di seluruh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 7 dari mereka. Hanya ketika salah satu mati, yang lain akan lahir. Dalam triliunan tahun, mungkin tidak akan ada satupun dewa utama baru di seluruh semesta. Dan terlebih lagi, di alam tinggi, ada satu pengetahuan umum lainnya. Para dewa utama tidak dapat memasuki alam material biasa. Kekuatan mereka sendiri akan menyebabkan alam material manapun terkoyak dan hancur.